Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'bunuhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Dan jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama tadi kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. Dan langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Samsul Ma'arif. Silakan Kiai, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang kami hormati host kita yang ganteng, Kiai David Kholik. Para pemirsa iNews TV, ibu-ibu semua, kalau lihat potongannya, potongan orang-orang baik semua. Amin. Tapi itu baru potongan doang.
Mari kita simak kajian tafsir surah An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yahillu lakum, la yahillu tidak halal, lakum bagi kalian semua, yang tidak halal apa, antarisu, mewarisi apa yang diwarisi, an-nisaa, bekas istri suaminya, karhan, dengan cara paksa. Wala ta'dzuluhunna, juga janganlah kalian menghalangi kepada mereka, litadhabu, karena mereka hendak mengambil, biba'dzi ma ataitumuhunna, atau karena kalian semua ingin mengambil sebagian apa yang telah engkau berikan kepada istri. Ini saya ingin menyampaikan asbabun nuzulnya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, kanu, dulu orang-orang jahiliyah, idza matar rajulu kana auliya'uhu ahaqqu bimra'atihi. Ketika ada seorang laki-laki mati atau meninggal, maka ahli warisnya merasa paling berhak dengan bekas istrinya suami. Apa yang terjadi? Insya'a ba'dhuhum tazawwajaha. Kalau ahli warisnya kepingin menikahi bekas istrinya, ya dikawini saja, bahkan tidak pakai mahar. Wa insya'u zawwajuha, kalau mereka ahli warisnya kepingin menikahkan bekas mantan istri suaminya tadi, dinikahkan kepada orang lain, mereka akan nikahkan kepada orang lain, tapi nanti maharnya akan diambil oleh ahli waris. Wa insya'u lam yuzawwijuha, kalau mereka ingin tidak menikahkan, tidak menikahi, dibiarkan saja sampai mati, sehingga mereka akan mengambil hak warisannya yang mestinya jatahnya istri. Yang kedua, adanya larangan bagi seorang suami yang sengaja menggantung istrinya tidak diceraikan. Tidak diurusi. Ada enggak yang model begitu suami? Mana orangnya, Bu? Insya Allah di sini enggak ada. Jadi punya istri dicerai kagak, diurusin kagak. Tidak dicerai, tapi sengaja. Nanti kepingin supaya sebagian hartanya bisa diambil kembali. Atau segala sesuatu yang sudah diberikan, baik itu mahar maupun pemberian suami yang lain, diminta lagi. Waduh. Padahal kalau sudah milik istri ya milik istri. Semuanya itu milik istri. Milik suami milik istri. Itu maunya ibu. Ya. Pengen semua dianggap milik istri. Ini suami kepingin semua diambil, sekalipun itu sudah milik istri. Itu juga tidak dibenarkan, illa ayyatina, kecuali istri tersebut melakukan bifahisyatin,
perbuatan yang keji. Salah satu perbuatan keji adalah istrinya berbuat selingkuh dosa. Atau nusus. Nusus ini artinya istri melawan suami. Walaupun tidak harus begitu, kalau istri melawan suami, kewajiban suami harus menasehati dulu. Yang nomor 2, kalau dinasehati enggak mempan, ya jangan tidur bareng dulu. Jangan dikasih uang belanja dulu kalau istri melawan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah berikutnya harus istri itu diperlakukan dengan cara yang ma'ruf. Fa'in karihtumuhunna, kalau misalnya kalian semua enggak suka. Ada enggak suami yang tiba-tiba merasa enggak suka dengan istrinya? Oh banyak. Ya, kalau enggak suka maka perintahnya supaya sabar. Di sini dia disebutkan takdirnya adalah supaya sabar. Bisa jadi kalau suami sedang tidak suka itu ada hikmah yang besar. Sama dengan istri, kira-kira pernah nggak benci sama suami? Sering. Jujur aja, namanya orang kadang-kadang nggak suka sama suami, pernah nggak? Ya kadang-kadang lah. Bu, ada yang teriak sering. Jujur banget. Tapi juga sabar, jangan sedikit-sedikit lempar jumrah akobah pakai piring. Piring terbang. Yakinlah. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita sukai itu ternyata mendatangkan kebaikan. Fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan kasiro. Ketidaksukaan kita kepada istri, kepada suami itu bisa jadi akan mendatangkan hikmah, mendatangkan kebaikan. Oh, tahu-tahu langsung dapat gusuran. Alhamdulillah banyak kebaikan gara-gara kita sabar karena tidak suka. Itu semuanya ujian. Tidak ada orang hidup berkeluarga tanpa ujian. Kalau enggak mau ujian jangan berkeluarga sendiri aja banyak ujian. Betul nggak Bu? Nah, ini kesimpulannya ayat menjelaskan bagaimana Al-Quran memihak supaya suami nggak boleh mendolimi tidak boleh mengintimidasi istri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang Masya Allah ibu-ibu di Masjid Harapan Mulia kompak semuanya. Begitu dibilang tadi Kiai ya, ada enggak bapak-bapak sebel sama ibu ya kan? Ada gitu. Ada enggak ibu-ibu yang sebel sama bapak-bapaknya? Sering. Gimana sama bapak-bapak sering. Tapi menarik Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa di ayat tadi itu di ayat terakhir waja'allallahu fi khairan katsiran. Ya. Bahwa Allah itu di dalamnya itu Allah menjanjikan ada khairan, bukan cuma khair tapi katsir, ada banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan. Oh Masya Allah ya Kiai ya. Jadi kadang kita berpikir kalau sama istri laki-laki mungkin ya bisa aja atau ibu sama bapak ya ngerasa sebel, kesel, liatnya kurangnya aja. Kadang-kadang sedikit-sedikit minta cerai. Lah. Ada nggak yang minta begitu Bu? Ada. Mana orangnya Bu? Cerai sih enggak Ustadz, iya. Pulangkan aku aja. Oke, siapa ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Wow Masya Allah banyak. Oh keren. Silakan ibu yang di depan, Fadal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Andi Nur Aisyah dari pengurus Majelis Taklim Harapan Mulia. Izin Ustadz saya mau bertanya. Ustadz dalam bentuk apakah
Allah akan membalas hak wanita yang terzolimi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ustadz, ya, Pak Kiai, ya, ini Kiai. ibu-ibu ngancam suami. Maksudnya pertanyaan ibu untuk nakut-nakutin suami. Nanya untuk balasan apa. Jadi begini, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau berbuat jelek pasti ada balasannya, ya. Suami berbuat zalim kepada istri pasti ada balasannya. Istri berbuat zalim kepada suami pasti ada balasannya. Tapi itu jangan diminta, ya. Kalau bisa kita sebagai suami atau istri memaafkan kesalahan mereka. Mau nggak kira-kira? Kayaknya agak berat ini. Ada yang bilang ya, tergantung masalahnya Ustaz. Ya. Ya Bu ya? Ya. Tentu memberikan maaf itu jauh lebih baik daripada menuntut hukuman. Kecuali sudah dinasehati masih bandel. Sudah disarankan masih enggak denger. Maka ibu-ibu boleh minta atau lapor kepada pihak yang berwajib bahwa ibu-ibu merasa dizolimi oleh suami. Tapi ini jalan yang terakhir, ya. Demikian pula suami jangan sampai menggunakan dalil-dalil agama untuk melakukan kekerasan. Ya. Alasannya karena enggak taat. Padahal ketaatan kepada makhluk itu dibatasi. La ta'ata fi makhlukin. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk karena dalam maksiat kepada Allah. Allah kalau suaminya ngajak maksiat, ya ibu-ibu enggak wajib taat. Jangan ditakut-takutin. Suami ini kamu kalau enggak taat sama suami dosa besar ya. Ada enggak begitu suami? Mana orangnya? Iya. Di rumah. Ya. Jadi semua perbuatan dolim pasti ada balasannya. Baik, terima kasih banyak Kiai. Kiai, kalau misalnya istri merasa dizolomin saat suami kawin lagi gimana Kiai? Itu jawabnya khusus nanti. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya di kesempatan yang lain ya Kiai ya. Baik, pemirsa, memang bahasan tentang rumah tangga ini begitu menarik ya. Apalagi jika tema yang kita ambil kali ini adalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kita coba melihat semua permasalahan dari sudut pandang Al-Quran. Jangan mencari pembenaran, tapi sama-sama yuk kita kaji dan kita cari kebenaran yang ada dan kita harus bisa menerima itu dengan hati lapang. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.